Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, teachers. I will say thank you for you if you watch this video, and thank you for giving your attention. Today, my name is Muhammad Sukmadi. I am from 10th grade Automotive Engineering A. So today I want to talk about hand tools and tools and equipment. So let's to do about it. And So I will start by spinner. Ini adalah alat kita untuk mengencangkan atau mengendalikan suatu baut temur. Ini sangat direkomendasi karena ini memiliki bulatan dan berbentuk heksagonal. Ini mencakup seluruh sisi dari baut. Alat selanjutnya adalah universal handle universal design. Di sini ada, lalu di sini ada flexible handle, berfungsi baut ini berfungsi sebagai pendorong atau pencang baut. Alat ini bisa diputar 180 derajat. Alat ini alat yang sangat berguna untuk baut susah untuk dilakukan untuk pengencangan dan pengendarannya. Lalu alat selanjutnya adalah combination spanner. Combination spanner is an tool that have function is loosen or tighten bolt. This combined with open end spanner and inserting spanner. So it has two function in one tool. So next is the adjustable wrench. Adjustable wrench is an option if you didn't have an open end spanner. So you can adjust your size of the bolt you wanna loosen or tighten. The next one is Allen key. Allen key is a tools that we use to loosen or tighten a bolt. And the shape of the bolt is hexagonal, or they usually call the bolt the button. And next is the spaghetti wrench. Spaghetti wrench is a tool that function is loosen or tighten that tool, but it have range jarak yang jauh untuk menjangkau range yang sudah dijangkau. Lalu di sini ada snap-ring clear. Snap-ring clear ini digunakan untuk membuka atau menutup melepas atau memasang. Lalu di sini ada long nose plier. Long nose plier ini berfungsi untuk memegang suatu benda yang tipis, benda rata yang berbenda rata. Lalu ini memiliki gerigi-gerigi yang penggunaannya. Lalu di sini ada combination pliers. Combination pliers ini gabungan dari set cutting pliers and long nose plier. Jadi set cutting pliers ini, combination pliers ini bisa memotong dan memegang benda rata. Lalu di sini ada wire stripper. Wire stripper ini berfungsi untuk memotong atau melepas dari kabel. Caranya di sini kita sesuaikan dengan ukuran kabel. Lalu di sini ada pipe wrench. Yang ini berfungsi sebagai pelepas, pemasang, pencang atau pengendaran dari pipa yang ingin kita lakukan perbaikan. Lalu di sini ada slotted screwdriver. Slotted screwdriver is the function loosen or tighten a bolt that have the bolt names is round. Ya, bentuk minus. Lalu di sini ada Phillips screwdriver. Ini berfungsi untuk mengencangkan atau mengendapkan sebuah baut yang berbentuk Phillips atau biasanya disebut dengan Torx. Lalu di sini ada yang namanya hammer screwdriver. Hammer screwdriver ini berfungsi untuk melepaskan baut yang sangat kencang. Biasanya orang-orang memanggil ini sebagai oven cutter.
Next is mechanic hammer. Mechanic hammer ini berfungsi sebagai pembantu untuk hammer screwdriver. Lalu pada ujungnya ini bisa menegakkan suatu logam. Lalu di sini ada plastic hammer. Plastic hammer ini berfungsi untuk memukul pada benda yang lunak, yang rentan pecah, rentan rusak. Namun ini dengan menggunakan ini kita bisa meminimalisir adanya kerusakan. Lalu di sini ada rubber hammer. Rubber hammer ini sama fungsinya untuk mencegah kerusakan, namun ini berfungsi untuk benda yang keras. Dan ini biasanya digunakan untuk melakukan pemasangan bar. Lalu ada bapan hammer. Bapan hammer ini digunakan berfungsi untuk membuatkan coupling. Lalu ada ini seperti kopi ini untuk melakukan pada logam. Lalu ada handrail electric. Ini digunakan untuk membuat lubang pada berbagai material kayu, besi, logam dan lain sebagainya. Ini ada hand grinding machine. Hand grinding machine berfungsi untuk memotong, mengasah maupun menggerus suatu benda kerja. Lalu di sini ada vernier caliper. Vernier caliper ini berfungsi untuk mengukur diameter dalam, diameter luar maupun suatu kedalaman. Lalu next item is micrometer. Micrometer ini berfungsi untuk mengukur diameter yang atau ketebalan suatu benda dengan teliti. Lalu ada diode indicator (DTI). Ini berfungsi untuk mengetahui seberapa haus atau benjolan suatu benda. Biasanya diukur pada display. Lalu di sini ada yang namanya multimeter. Multimeter ini berfungsi untuk melakukan tekanan, mengukur tegangan arus, mengukur AC, mengukur arus DC, dan mengukur arus ampere. Sekian dari penjelasan saya tentang tools. Mari kita lanjut kepada equipment. Purpose car lift ini berfungsi sebagai mengangkat mobil dan untuk melakukan beberapa kegiatan seperti perbaikan, inspeksi, lalu perawatan pada undercarriage atau pada bagian bawah mobil. Cara pengoperasiannya yaitu di sini ada button, lalu kita bisa di sini ada petunjuknya untuk menaikkan suatu mobil. Ini bisa kita arahkan ke kanan. Lalu apabila ingin melakukan penurunan atau down, itu bisa diarahkan di kiri. Nah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila di sini saya akan membicarakan sejarah tentang adanya hand tools dan equipment. Hand tools dan equipment adalah perkembangan evolusi dari manusia yang awalnya tidak mempunyai alat-alat ini, sekarang mempunyai alat-alat ini karena adanya perkembangan pemikiran, perkembangan teknologi. Nah, karena hal itu maka terciptanya hand tools dan equipment. Lalu ada beberapa poin yang membuat hand tools dan equipment ini diciptakan. Yang pertama adalah efisiensi waktu. Efisiensi waktu, kita bisa mendapatkan waktu lebih singkat dan lebih efisien dalam pekerjaan. Kalau ada keamanan, kita menjadi merasa aman apabila kita melakukan perbaikan menggunakan hand tools dan menjadi lebih aman. Lalu ada yang ketiga, standarisasi. Standarisasi ini berfungsi maksudnya itu standarisasi menjadi sebuah bengkel atau company itu menjadi lebih standar, lebih layak untuk kita melakukan perbaikan situ. Lalu ada poin keempat, keamanan. Jadi kita merasa aman dalam melakukan ini. Lalu poin selanjutnya adalah presisi. Kita menjadi lebih mengetahui seberapa presisi benda tersebut dengan penggunaan hand tools. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang sejarah dari hand tools, alasan terbuatnya hand tools. Baiklah, sekian, terima kasih. Setelah kita mempelajari hand tools dan equipment yang berjumlah 35, kita bisa mengetahui bahwa cara menggunakannya itu
harus mempunyai sifat dari beretos kerja yang tinggi. Etos kerja pun terhubung pada surat At-Taubah ayat 105. Surat At-Taubah ayat 105 itu memerintahkan kita untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Itulah pandangan Islam tentang etos kerja. Jadi kita didukung berupa perintah juga dari agama Islam sebagai muslim dan muslimah. Lalu hubungan dari 35 tools ini dengan etos kerja, yaitu kita dalam menggunakan tools itu harus memiliki sifat-sifat dari etos kerja tadi. Misalnya bertanggung jawab kita kalau contohnya menggunakan hand tools, lalu apabila terjadinya kerusakan itu kita bisa bertanggung jawab dan jujur pada pemilik sebuah tools tersebut. Jujur merupakan salah satu sifat juga dari etos kerja tersebut. Kita harus jujur pada hand tools tersebut apabila terjadi kerusakan. Lalu poin selanjutnya adalah percaya diri. Percaya diri ini kita harus menggunakan hand tool dengan percaya diri. Lalu hand tools ini percaya diri sesuai dengan percaya diri kita menggunakannya, dan harus menggunakan sesuai SOP atau Standard Operation Procedure. Nah, maka itulah yang saya sampaikan. Okay, I think it's the end of my presentation. So, if you have any question, you can contact me. I will check the number of my WhatsApp in this video. So, if you wanna ask me my question, please feel free to ask me a question. So, I think it's the end of my presentation. I'm sorry if I mistake. Thank you for watching my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.